Ya, mitra bisnis setelah melarang social commerce seperti TikTok berdagang langsung, Menteri Perdagangan kini berencana mengatur promosi yang dilakukan oleh e-commerce, termasuk akan melarang bakar uang atau subsidi yang dilakukan e-commerce agar harga produknya murah dan menarik banyak pembeli. Apa komentar Anda mitra bisnis mengenai upaya pemerintah membatasi promosi-promosi yang dilakukan perusahaan ini? Silakan mitra bisnis komentar Anda, kami tunggu di 6339160 atau WhatsApp call di 08169249224. Nah, jadi soal pemisahan e-commerce dengan sosmed itu sih menurut saya langkah yang benar ya. Kemarin itu TikTok Shop dia nggak boleh gandeng dengan sosmednya gitu. Tetapi pelarangan promosi yang ekstrim sekalipun bakar uang itu kayaknya Pak Zulkifli ini nggak belajar ekonomi nih. Di background dia ekonomi apa bukan gitu loh. Kenapa? Karena dari sisi bakar uang biarkan saja gitu. Itu bansos nyata gitu loh dari pihak e-commerce gitu loh. Dan kita yakin masyarakat kita udah pinter. Seharusnya Pak Zulkifli ini survei dulu di barisan emak-emak atau yang suka belanja online gitu loh. Bagaimana perilaku online, perilaku belanja mereka. Contoh nih kayak istri saya aja kalau beda 10 perak aja dia kabur gitu loh. Jadi di sisi lain yang namanya hukum ekonomi itu kan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan peristiwa membakar uang promosi besar-besaran itu kan terbalik. Nanti lagi mampus sendiri gitu, mati sendiri gitu. Dan hukum ekonomi nggak mungkin berubah gitu loh. Promosi cuma sesaat. Begitu harga balik orang kabur ke yang bakar duit berikutnya gitu loh. Dan itu bansos nyata menurut saya gitu. Biarkan. Saya rasa harus buka lagi buku ekonomi ya. Kalau saya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan itu ya. Nah, ya maka dia tuh nggak bisa. Dia tuh saya udah tahu dia tuh nggak bisa melarang orang. Orang mau bakar uang kan bener, yang penting pejabat gak usah korupsi, makan uang rakyat. Itu kan istilahnya trik-trik orang dagang. Dia bakar uang kan, si pembeli kan dapat barang murah, barang yang disenangi asli, kok dia melarang sih? Berarti melanggar hak asasi manusia dong dia dong. Dengan kekuasaannya wewenang dong. Ya nggak bisa begitu caranya. Kalau saya punya pendapat, saya juga pedagang. Teman saya juga banyak dagang di HP Pak, di HP juga. Kok gini kan gimana? Tidak mendidik rakyat kita dong supaya pinter. Mau ya rakyat kita dari dulu pedagang kaki lima, tukang loak itu terus. Ya nggak maju-maju lah menteri saya perdagangannya. Udah ganti aja dah. Ya, terima kasih. Iya, memang saya setuju ya dengan pendapat pertama tadi bahwa ini kalau berdagang entah lewat apapun itu seharusnya rakyat yang nggak perlu dilarang. Itu kan hak asasi manusia dan kita salah satunya hak asasi manusia itu kan untuk bertahan hidup mencari nafkah. Ya kalau sanggupnya dagang ya dagang, kalau yang mau kerja gitu ya. Jadi ini bebas. Dan kalau kemungkinannya seperti itu dan kalau memakai atau dilarang e-commerce atau promosinya itu diatur-atur segala, itu kan hak asasinya manusia lagi, pedagang lagi. Ini kan hal pribadi sifatnya. Jadi kebijakan atau peraturan itu syarat materialnya, pembentukan peraturan adalah salah satunya jangan mengatur hak private atau hak pribadinya rakyat. Tetapi yang diatur adalah bersifat publik dari rakyat. Jadi ini juga sudah keluar dari peraturan perundang-undangan yang sangat material, pembentukan peraturan perundang-undangan, kemungkinan seperti itu. Jadi negara kita begitu, kadang keluar dari peraturan bernegaranya, padahal kita negara hukum ya, di Undang-Undang 45, tapi teorinya negara kekuasaan kemungkinan. Ya, saya kurang pendapat itu sama kebijakan pemerintah yang sekarang. Dari pertama Megawati masuk bilang sistem pemerintahan kita berganti dari yang kemarin itu disahkan di DPR MPR itu, saya kurang sependapat itu Pak. Masalah GBHN pertama kemarin itu, artinya kan pembangunan ke arah ke panjang ke depan itu sudah berubah. Jadi putus-putus sekarang model pembangunan kita ini.
Sebenarnya e-commerce itu salah juga. Bagian dia subsidinya itu salah. Itu sama aja mereka dumping kayak. Mereka dumping jadi pedagang kecil mati. Boleh mereka kasih diskon begitu. Ya kan? Mereka itu kalau masuk dengan modalnya bisa sekali bakar duit, bisa rugi sampai mereka kuat sampai 5 tahun. 5 years. Padahal 5 tahun pertama tuh mereka siap rugi, baru nanti tahun ke-6, ke-7, ke-8 baru minta untung. Dan biasanya kalau udah kayak begitu harga naik semua. Jadi mereka istilahnya udah siap monopoli di tahun ke-6, ke-7, ke-8. Nah ya itu aja sih kalau saya bilang. Benar banget aturannya itu e-commerce nggak boleh bakar-bakar duit. Ya. Gini, sebenarnya bukan cuman bakar uang saja yang dilarang ya. Jadi pemerintah itu akan memeriksa e-commerce yang jual barang murah yang di bawah harga HPP itu akan ditindak. Pertanyaan saya, HPP-nya itu dasarnya apa ya? Karena pabrik saya dengan pabrik kamu beda. Kalau sekarang pabrik kamu nggak bisa efisien, otomatis HPP-nya tinggi dong. Lah, terus atau misalnya ukuran, biasanya kalau harga lagi tinggi-tingginya terus ukuran size produksi yang dikurangin. Terus itu ukurannya apa? Gini ya, seharusnya kalau takut bersaing itu yang diajarin bersaing itu UMKM-nya atau orang-orang kita ini diajarin bersaing. Caranya bersaing, satu, efisiensi, kerja cepat, kerja tepat, kerja cerdas. Jadi bukan kerja ngerokok gitu loh. Ya ampun, nggak ngerti saya lihat itu Menteri UMKM-nya itu ngapain aja ya 5 tahun kok cuman terima gaji buta doang. Terus bisanya cuman komplain ke Mendaknya doang. Terus dasar Mendaknya orang politik lagi. Terus pertanyaan saya berikutnya lagi, kan tidak boleh tuh di bawah $100 nggak boleh jual. Nah pertanyaan saya ini sering beli online tapi nggak ada di sini, harus import. Kenapa? Karena itu baterainya vakum yang harganya cuma 100-200 ribu rupiah, tapi di sini nggak ada. Emang saya kesenangan harus belinya import, dan import itu pun juga harus melalui e-commerce, bukan saya sendiri yang import. Yang benar itu adalah peraturan diperketat, dipajakin semuanya. Terus kalau mau uang pajaknya itu disubsidi untuk ngajarin UMKM, untuk mendidik UMKM. Jadi bangsa kita ini makin maju. Jadi gini, bangsa kita dididik untuk maju, disubsidi untuk maju, bukan disubsidi untuk jadi bodoh. Itu. Jadi belajar diberi subsidi untuk belajar, bukan diberi subsidi untuk makan tidur. Lah ini loh. Jadi tolong jangan kalau jadi pejabat terus yang diandalin adalah suara rakyat, tapi suara rakyat yang bodoh dipelihara. Lah ini kan namanya kemiskinan dipelihara. Kan nggak lucu. Terus nanti aduh rakyatnya lagi terbuai oleh kata-kata yang ya ilah ampun deh, janji-janji doang. Terus janji kalau sudah selesai 5 tahun terus bisa apa? Lah kalau $100 juga diatur, terus iklannya juga diatur. Pertanyaan saya, gimana kalau Gojek itu juga dikebumikan aja? Karena Gojek itu udah dari dulu bakar duit. Bakarnya itu sejak dia berangkat, sejak dia berdiri. Mungkin sekarang aja sudah enggak. Lah kok terlambat, kok baru sekarang? Makasih. Namanya negara ini ya tolonglah, kalau Menteri Perdagangan kan juga pernah ngomong TikTok Shop juga udah tutup. Apa yang diandalkan sisanya Shopee Live, Lazada, Blibli.com dan lain sebagainya. Nah itu masalah promosi-promosi itu tuh mestinya masalah diskon-diskon itu mestinya jangan dibatasin tuh boleh-boleh aja, cuman ya jangan istilahnya aduh pemerintah kok jangan terlalu mengatur-ngatur gitulah. Soalnya ya di sini ngomong UMKM mau dimajukan. Itu juga katanya produk-produk lokal harus harus ada biar bisa benar-benar ada istilahnya pride, Indonesian pride lah gitu. Tapi ya aduh kok kenapa makin kok
kita sekarang ini kok suka mengatur-ngatur orang gitu. Pajak kita bayar, semuanya udah kita ikuti semuanya. TikTok Shop aja tutup karena apa? Ya karena kebodohan itu si pedagang-pedagang yang di sana yang itu ngomong. Ya aku sih sebagai pembeli di online e-commerce ya, aku juga gimana ya, bukan merasa dirugikan ya, merasa kayak heran aja gitu, mau balik lagi ke zaman batu, mau balik lagi ke zaman-zaman sebelumnya. Kan jadi kesannya kan aduh, nggak etis lah gitu lah. Harusnya lihat negara lain lah, gimana yang maju lah, itu aja. Sebenarnya ini sama aja dengan dulu awal mula Gojek atau ojek online itu muncul ya. Mereka itu yang ojek pangkalan kan sempat komplain, protes, mereka kebakaran jenggot. Sama halnya dengan penjual-penjual offline saat ini. Apa yang menjadi permasalahan? Karena penjual-penjual offline maupun penyedia jasa offline itu biasanya tidak mematok harga yang ada standarnya. Mereka karena memonopoli market, mereka menerapkan tarif ya semaunya aja. Apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah kita harus memberitahu gitu loh mereka, supaya kita rangkul bersama supaya mereka bisa berubah dan berjalan mengikuti teknologi, karena kemajuan teknologi ini tidak akan bisa ditolak karena kita hidup berdampingan dengan teknologi. Jadi ya sama halnya dengan sekarang lah. Sekarang ini kan nyatanya udah berapa bagian mungkin dari ojek pangkalan yang akhirnya menyusun bersama dengan ojek online, join ke ojek online, karena memang mereka sudah mulai terbuka dan bisa menerima teknologi itu. Ya, tugasnya menteri adalah ya bagaimana bisa merangkul penjual-penjual offline ini untuk aktif juga menjadi penjual-penjual online sehingga tidak terbelakang ya, mengikuti teknologi yang sesuai memang dengan anak muda sekarang banyak lakukan. Ini itu aja saya. Ya, yang harus dilakukan pemerintah itu, pemerintah harus bikin aplikasi e-commerce juga milik pemerintah gitu ya, BUMN gitu. Ini itu dibikin gratis, dibikin semua UMKM itu masuk ke situ ya. Kalau perlu dibikin subsidi ongkir atau apa gitu, dia bisa menyaingi e-commerce luar yang dia bakar duit yang kalau negara masa sih kalah bakar duitnya dengan itu kan swasta gitu kan. Jadi negara ini bertahan gitu, dan rakyat itu tetap akan melangkah maju menuju digitalisasi. Itu jangan diangkat-angkat begini, malah kembali ke zaman batu gitu. Ya, terima kasih. Ya, menurut saya sih harus diatur ya, soalnya kayak biaya layanan kan naiknya bertahap gitu. Kita nggak tahu dia bakal naik sampai berapa. Biaya ongkos gratisnya juga sebagian dibebanin ke penjual. Tapi sebenarnya penjualnya juga ditekan juga, jadi untungnya makin tipis gitu. Setelah itu dia juga minta ntar ada asuransi lagi, ada apa lagi. Jadi menurut saya daripada ntar kalau misalnya dia misalnya orang jual udah nggak bisa selain Tokopedia, gimana? Kita terpaksa ya harus ikutin aja kemauan dia gitu. Oke, makasih. Ini kemarin TikTok itu sebetulnya banyak menolong UMKM. Jadi punya toko-toko atau kios-kios, warung-warung, mereka pakai TikTok karena modal kecil itu nggak bisa itu beli warung toko atau membangun warung toko. Mereka hanya bisa dari pinggir jalan atau berdagang dari rumah. Makanya itu sangat berguna sekali. Sayangnya ditutup. Jadi UMKM banyak yang kecewa tuh ya. Dan ini kalau diatur promosi swasta, bahkan diatur perusahaan swasta, ingat tuh ya, dalam membuat kebijakan itu kan ada syarat formil material. Salah satu syarat formil atau materialnya itu, kalau materialnya itu ya undang-undang itu, satu undang atau kebijakan peraturan dibuatnya hanya yang mengenai pada hal yang sifatnya publik dari masyarakat, bukan masyarakat. Kalau perusahaan swasta kan punyanya pengusaha private, namanya swasta ya private. Kenapa diatur sampai promosi diatur? Itu kan bukan kebijakan publik, lebih kebijakan private. Jadi sebetulnya itu tidak memenuhi syarat material gitu ya, kemungkinan dari suatu kebutuhan perundang-undangan. Itu kan ada di dalam undang-undang, syarat publik dan material, syarat sahnya suatu pembuatan suatu perundang-undangan atau kebijakan. Kemudian seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu sih namanya pemerintah dimanapun di dunia ya, bukan hanya di Indonesia ya, itu harus ada di pihak tengah ya, maksudnya netral gitu ya. Nggak usah memihak offline, juga nggak usah memihak online. Biarkanlah mereka itu hidup semuanya ya, mau yang online maupun offline ya. Kecuali jika ditemukan ada monopoli atau
predatory pricing ya atau dumping gitu, yang menjatuhkan harga di luar harga produk. Misalnya harga produksinya 100 dijual 50 ya itu nggak boleh. Nah tapi kalau misalnya semuanya wajar gitu, itu sebenarnya menurut saya sih jangan terlalu diatur gitu. Karena kasihan juga rakyat Indonesia yang hidupnya pas-pasan ya. Kayak pedagang kaki lima tuh. Apa mereka di trotoar itu mesti semuanya dibersihin semua, kan nggak bisa juga. Mereka nggak punya duit buat nyewa kios atau beli kios, ya mau nggak mau jadi kaki lima. Ya kurang lebih online juga kayak gitu Bu. Karena mereka nggak bisa nyewa tempat atau nggak bisa beli kios, ya dagangnya dipakai online, pakai Shopee, Tokopedia, Lazada. Ya menurut saya sih sebenarnya biarin aja lah. Nanti biar konsumen yang memilih ya, apa mau offline atau mau online. Selama tidak ada monopoli, tidak ada dumping, udahlah nggak apa-apa gitu. Dan bayar pajak juga nggak apa-apa. Menurut saya sih gitu, yang bijaksananya gitu pasti. Ya, kalau menurut saya sih pemerintah jangan batasi kayak gitu terus ya, karena kalau misalnya perusahaan promosi terlalu banyak dan juga pada akhirnya biayanya juga banyak, kan pasti dia juga nggak bisa tahan lama ya, pasti akan merugi nantinya dan akan anjlok juga gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya udah promosinya biarin aja, pasti ya kan punya hitung-hitungan nggak akan lama juga ya, kayak waktu dulu lah kita Gojek ataupun Grab tuh dulu banyak banget ya diskon sana diskon sini, tapi atau Tokopedia ada gratis ongkir ini segala macam gitu, tapi sekarang kan udah jarang banget. Itu berarti mereka sudah melihat wah udah menggrab pasar dan pada akhirnya sekarang sudah seperti biasa. Jadi kalau menurut saya sih udahlah dibiarin aja, nanti juga akan hilang sendiri. Terima kasih. Saya setuju aja kalau pemerintah dari Menteri Perdagangan untuk mengawasi itu perdagangan dari e-commerce. Karena kalau nggak diawasi itu bakar duit itu ya nggak bagus untuk pedagang-pedagang yang ada di pasar itu. Mereka membakar duit dari harga, misalnya pedagang yang jual murah, mereka bisa jual lebih murah lagi. Nah yang lain mati dong. Nah itu aja. Mudah-mudahan semua e-commerce itu diawasi dah, supaya kita pedagang di pasar itu nggak mati semua. Terima kasih. Pendapat saya sih pemerintah nggak usah ikut campur terlalu dalam ya kan. Kita yang penting mau rugi mau untung, e-commerce itu ya harus bayar pajak sama seperti yang bisnis biasa gitu. Ya dipanggil kan pajaknya. Soal bisnis kan itu zamannya berubah, pedagang juga begitu. Jangan terlalu nyaman dengan pedagang kamu. Saat kamu maju, kamu harus mengembangkan bisnis yang lain lagi. Jadi nggak pernah mati bisnis kamu. Makasih. Ya inilah pembantu bisnis ini bisa mengatur-ngatur, mengawasi, mengini. Harusnya semuanya itu mereka itu mengatur bagaimana utang itu dibatasi. Jangan sampai kita utang. Apalagi Menteri Perdagangan, laporannya gimana? Perdagangan adanya berdagang kan harusnya untung kita. Tapi kita sampai detik ini nggak melihat Menteri Perdagangan kita ini laporan ke rakyatnya ini ada untung atau tidak, rugi ya gimana? Nggak jelas. Jadi kembali lagi, kalau mau setiap menteri itu menolak. Kalau bisa dibatasi utang negara ini, jangan sampai kebablasan. Begitu saja. Terima kasih. Mau ditutup juga lagi, mau dibatasin juga lagi, jadinya kontradiktif sekali ya. Kalau perusahaan-perusahaan itu mau bakar, ada yang mau bakar uang sebagai ajang untuk promosi produk-produknya dia, why not gitu loh. Kan kok kayaknya pemerintah jadi kayak nggak rela gitu kalau masyarakatnya tuh bisa dapat barang yang harga yang murah. Gitu. Kan aneh, disuruh beli ke yang offline. Nah sekarang pemerintah sadar nggak sih tuh offline itu harganya ngetok-ngetok, mahal-mahal, belum lagi akses menuju ke tempat mall atau ke tempat pusat perbelanjaan tersebut kan banyak parkir liar, preman segala macam. Katanya mau nekan polusi, tapi orang disuruh bermobilitas, harus warawiri ke mall-mall kemana-kemana untuk belanja offline. Kan lucu, nggak nyadar apa kalau sekarang ini dengan adanya online ini udah sangat membantu pemerintah dalam mengatasi tingkat pengangguran. Banyak orang-orang yang tadinya jobless, kosong, ini sekarang mereka bisa sambil kecil-kecilan jualan secara online. Jadi ini harus digenjot terus malah, supaya tingkat efisiensi para pelaku usaha yang harganya mahal-mahal yang nggak laku itu biar mereka tuh
fighting dong. Dia harus punya semangat untuk bertarung melawan yang lain yang murah-murah. Kok bisa mereka jual murah? Kok saya punya mahal? Harus begitu, jangan. Ini kan berarti ironis. Masyarakatnya dapat harga murah tapi pemerintahnya nggak senang gitu loh. Malah belain pengusaha-pengusaha yang katanya UKM, quote-unquote kayak Tanah Abang itu. Mereka kan pada miliarder semua. Bukannya orang-orang UKM lagi itu hitung-hitungannya mah. Oh, tajir-tajir itu. Orang harga kiosnya sewanya ratusan juta kok sanggup mereka. Gitu ya, makasih. Baik, terima kasih kembali. Baik mitra bisnis, kami cukupkan Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.